Mereka sombong. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Allah Maha hidup, makhluk hidup. Saya sudah singgung tadi di awal pengajian bahwasanya Nabi SAW di antara kasih sayangnya bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW rauf, lembut dan rahim, sayang kepada kaum mukminin. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan pengajaran tentang tauhid dengan detail dan Rasulullah berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin. Di antaranya jadi Rasulullah SAW agar para sahabat paham tentang sifat-sifat Allah, maka Rasulullah SAW memberi perbandingan, komparasi antara manusia dengan makhluk. Contohnya kasih sayang. Manusia punya kasih sayang, Allah juga punya kasih sayang. Maknanya kita pahami kasih sayang. Paham atau tidak namanya sayang? Paham. Sayangnya Allah dengan sayang makhluk dari sisi makna sama. Yang berbeda dari sisi level. Karena manusia hanya sayang, adapun Allah Maha ada mahanya. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kau lihat perempuan ini, sayang sama anaknya enggak? Sayang. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada perempuan ini kepada ibunya. Daripada ibu ini kepada anaknya. Berarti ketika Nabi mengatakan Lallahu arham, Rasulullah mendatangkan isim tafdhil. Ini dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, Allah lebih sayang. Berarti komparasi kan, perbandingan. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya, seorang ibu kepada anaknya. Dan hukum asal isim tafdhil, lebih sayang, menunjukkan ada istirak, sama-sama ada kesamaan makna, paham? Ada kesamaan asal makna. Yang berbeda hanyalah kualitas. Kalau saya bilang sama antum, saya lebih kuat daripada antum, berarti kita sama-sama kuat enggak? Sama kuat kan? Cuma siapa yang lebih kuat? Saya. Paham? Kalau saya bilang saya lebih ganteng daripada antum, kita sama-sama ganteng enggak? Kok enggak jawab? Ini contoh, maksudnya itu bahasa Indonesia ketika bilang saya lebih daripada kamu, berarti kita sama-sama memiliki hal tersebut, hanya saja kualitas saya lebih apa? Lebih tinggi, paham? Si A lebih ganteng daripada si B. A dan B sama-sama ganteng enggak? Sama-sama ganteng. Hukum asal isim tafdhil. Karena saya mengatakan A lebih ganteng, berarti sama-sama ganteng, cuma A kualitasnya lebih tinggi. Ketika Nabi SAW mengatakan Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya, berarti sama-sama punya kasih sayang enggak? Paham tidak? Tetapi kasih sayang Allah lebih. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kekuatan, kata Allah, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak untuk sombong. Dan mereka berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Berarti kaum Ad kuat atau tidak? Kuat. Fazadahum fil khalqi bastah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz wadhkuru, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian mim ba'di qaumi Nuh. Kalian datang setelah kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah. Kalian keturunan Nabi Nuh, tapi kalian lebih kuat daripada nenek moyang kalian. Kalian lebih kuat. Makanya kaum Ad disebut dalam buku tafsir badannya besar, tinggi, sampai para ulama khilaf tentang berapa tingginya kaum Ad. Kalau dia ingin ganggu kampung yang lain, kirim satu orang aja untuk ngabisi satu kampung yang lain. Karena badannya besar. Karena badannya besar, maka dia sombong. Mereka sombong. Mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Jadi kaum Ad kuat. Tetapi Allah mengatakan Allah lebih kuat. Apa yang kita pahami? Berarti sama-sama kuat. Hanya saja kekuatan Allah jauh tidak ada bandingannya dengan kekuatan apa? Kaum Ad. Tapi sama-sama punya kekuatan. Paham? Demikian juga dalam sifat-sifat Allah yang lain. Ya. Ketika kita mengatakan Allah Maha hidup, makhluk hidup, kita hidup atau tidak? Hidup. Kita paham makna hidup enggak? Paham. Tapi Allah Maha hidup. Bedanya antara hidup kita dengan Allah jauh berbeda. Hidup kita dimulai dengan ketiadaan. Kemudian Allah berikan kita kehidupan. Kehidupan kita pun tidak sempurna. Ada tidurnya, ada letihnya. Kemudian diakhiri dengan kematian. Adapun Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Dan Allah Maha hidup. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut."
Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Ini contoh hidup Allah dengan hidup makhluk. Ilmu. Kita punya ilmu atau tidak? Allah punya ilmu atau tidak? Punya. Tetapi antara ilmu kita dan ilmu Allah berbeda. Maknanya sama, ilmu mengetahui sesuatu, tapi levelnya berbeda. Ilmu kita didahului dari kebodohan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, tidak ada ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah ciptakan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bisa nuntut ilmu. Semoga kalian bersyukur. Kemudian ilmu kita dari ketiadaan, kemudian kita punya ilmu. Ilmu kita pun bertahap, sedikit-sedikit. Ketika sampai puncak ilmu kita, itu pun cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Setelah di puncaknya, kemudian kita mengalami kelupaan. Itulah ilmu kita. Adapun ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, langsung sempurna. Ya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in rahmatan, wasi'a kulla syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah tidak ditimpa dengan kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Tetapi sama-sama ilmu. Paham tidak? Ketika Allah berbicara tentang sifat mendengar dan melihat, kita bisa mendengar, bisa melihat atau tidak? Bisa, tapi berbeda. Sama makna mendengar, makna melihat sama, tapi kualitasnya berbeda. Ini sudah saya jelaskan dalam banyak pengajian. Tetapi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Allah mengatakan innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baik memberi penjelasan kepada kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kana sami'an basira. Nabi bacakan firman Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa kata Abu Hurairah? Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala ainihi. Aku melihat Nabi ketika membaca firman Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nabi bikin begini. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukan Nabi menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, tapi Nabi ingin menjelaskan Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar apa? Mendengar. Paham? Tetapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah tentu berbeda dengan makhluk. Nabi bukan mentasbih, tapi Nabi mentahqiq kalau bahasa kita. Nabi bukan mentasbih, menyamakan antara penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, tapi Nabi menekankan Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar apa? Mendengar.